Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk penggunaan plat hitam itu nanti masih digunakan. Kenapa? Karena masih ada stoknya begitu. Tapi nanti kalau misalnya stok udah habis baru diganti ke plat putih. Kalau misalnya yang di samping rumahnya puskesmasnya tutup, mungkin di kecamatan sebelahnya ada yang terbuka, bisa ke puskesmas terdekat yang lainnya. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dari Bukit Waluyo Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Samsat Kota Bau-Bau masih menghabiskan material plat hitam, baru beralih menerapkan TNKB atau plat nomor kendaraan warna putih. BPJS Kesehatan Bau-Bau jamin pesertanya tetap mendapatkan layanan kesehatan selama libur Lebaran Idul Fitri. Inilah Warta Kipton selengkapnya Sabtu 8 April 2023 bersama saya Siti Nurhardianti. Berita yang pertama, Samsat Kota Bau-Bau masih menghabiskan material plat hitam, baru beralih menerapkan TNKB atau plat nomor kendaraan warna putih. Mengenai hal itu, Afriansyah menurunkan laporannya. Untuk penggunaan plat hitam itu nanti masih digunakan. Kenapa? Karena masih ada stoknya begitu. Tapi nanti kalau misalnya stok udah habis baru diganti ke plat putih. Sistem administrasi manunggal satu atap Samsat Kota Bau-Bau masih menghabiskan material plat hitam, baru beralih menerapkan tanda nomor kendaraan bermotor TNBK atau plat nomor warna putih untuk mobil dan motor. Kanit Regiden Samsat Bau-Bau Ibda Anissa Priscilia mengatakan, sebenarnya penggunaan plat putih sudah berlaku sejak tahun 2022 lalu, namun karena material plat hitam masih ada, sehingga stok itu yang dihabiskan lebih dulu. Untuk penggunaan plat hitam itu nanti masih digunakan. Kenapa? Karena masih ada stoknya begitu. Tapi nanti kalau misalnya stok udah habis baru diganti ke plat putih. Kalau misalnya itu pajaknya masih ada, kayak gitu kan, belum bisa diganti. Tapi kalau misalnya nanti kalau udah pajaknya habis, udah baru bisa diganti lagi. Secara resmi penggunaan plat putih ini mulai berlaku dari tahun lalu. Dari tahun lalu terus udah bisa digunakan plat putih, tapi karena stoknya masih ada tuh terus dihabisin. Pun demikian, Anissa mengaku tidak mengetahui pasti kapan material plat hitam itu habis karena stoknya ada di Polda Sultra, sehingga saat ini, kata Anissa, kendaraan masyarakat yang memperpanjang surat tanda nomor kendaraan atau STNK-nya maka tetap menggunakan TNBK atau plat nomor warna hitam. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. BPJS Kesehatan Bau-Bau jamin pesertanya dapat tetap mendapatkan layanan kesehatan selama libur Lebaran Idul Fitri. Khusus di wilayah kerja BPJS Kesehatan Bau-Bau, ada 179 FKTP dan 10 rumah sakit yang siap melayani peserta JKN. Selengkapnya Waude Nurliani melaporkan. Masyarakat pemilik kartu JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau tak perlu khawatir dengan layanan selama libur Lebaran. BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau menjamin akses layanan tetap berjalan selama 3 hari sebelum Lebaran hingga 2 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Hal tersebut dikatakan Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Bau-Bau, Eka Munawir. Disebutkan ada 179 FKTP terdiri dari puskesmas, dokter praktik, dokter perorangan, dan dokter gigi maupun klinik, serta 10 rumah sakit pemerintah dan swasta di wilayah kerjanya yang siap melayani warga yang ingin mendapatkan layanan kesehatan. Terkait waktu pelayanan lanjut Eka dimulai pukul 8 pagi hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Jika kehilangan kartu BPJS Kesehatan, warga tetap dapat mengakses layanan dengan menunjukkan NIK pada kartu keluarga ataupun KTP. Terkait perbedaannya di luar masa mudik dan di dalam masa mudik ini, di mana peserta ini bisa dilayani di fasilitas kesehatan bukan di tempat terdaftar. Jadi kalau kemarin kalau mau berobat harus datang ke puskesmas terdaftar, misalnya terdaftar selama ini puskesmas atau BK misalnya, tiba-tiba pulang ke Makassar, boleh berobat di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di dekat tempat tinggalnya. Kalau misalnya yang di samping rumahnya puskesmasnya tutup, mungkin di kecamatan sebelahnya ada yang terbuka, bisa ke puskesmas terdekat yang lainnya. Tadi sudah disampaikan seperti itu.
Sementara itu, Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi PJS Kesehatan Bau-Bau, Asari Ramadhani mengungkapkan, layanan administrasi berlaku untuk Senin sampai dengan Jumat, sementara untuk aduan ataupun layanan informasi lainnya di hari Sabtu dan Minggu, pihaknya menyiapkan aplikasi mobile JKN, chat assist JKN atau Cika, voice interaktif JKN atau Vika, pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa, hingga BPJS Kesehatan Care Center 165. Khusus untuk wilayah KC Bau-Bau, kami ada 179 FKTP. FKTP itu terdiri dari puskesmas, kemudian ada dokter praktek perorangan, dokter gigi, klinik, kemudian ada 10 rumah sakit yang tersebar di 8 wilayah kerja kantor cabang Bau-Bau pada Kota Bau-Bau. Ia berharap para peserta JKN utamanya kelas mandiri memperhatikan iurannya tidak tertunggak, pastikan iuran terbayarkan sebelum tiba di kampung halaman untuk mempermudah akses layanan kesehatan saat terjadi sakit di waktu mudik. Ia menambahkan, bagi peserta yang akan melakukan mudik atau libur lebaran di luar daerah agar tidak risau dengan pelayanan di fasilitas kesehatan atau Faskes, sebab para peserta akan bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan walaupun bukan di tempat ia mendaftar. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulawesi Tenggara mengatakan restrukturisasi atau keringanan maksud kami untuk cicilan masih dilakukan perpanjangan hingga 31 Maret 2024. Namun hanya diperuntukkan bagi sektor tertentu. Salah satunya pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Kepala Subbagian Pengawasan Bank 1 OJK Sultra, Cynthia Wijayanti Putri mengatakan, secara umum kebijakan stimulus COVID-19 masih khusus sektor UMKM masih diperpanjang hingga 1 tahun ke depan. Selain sektor UMKM, Cynthia menyebut 2 sektor lainnya yakni sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum, serta industri yang memiliki lapangan kerja besar seperti pabrik tekstil dan sebagainya masih bisa mendapatkan restrukturisasi hingga Maret 2024. Meski begitu, Sinta menjelaskan bahwa kebijakan restrukturisasi bisa dilakukan sesuai dengan kebijakan dari banknya ataupun dari lembaga jasa keuangan masing-masing yang memberikan pinjaman dana. OJK Sulawesi Tenggara mencatat realisasi restrukturisasi kredit atau keringanan cicilan di Sulawesi Tenggara hingga periode Februari 2023 mencapai 4,4 triliun rupiah atau sebanyak 70.633 debitur. Menurut Cynthia, jumlah debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19 atau yang mengajukan relaksasi kredit sebanyak 79.025 rupiah, debitur dengan total sebesar 4,71 triliun rupiah. Cynthia merinci 70.633 debitur yang disetujui mendapatkan keringanan cicilan akibat pandemi COVID-19, diantaranya dari perbankan sebesar 1,9 triliun rupiah dan sebanyak 51.618 debitur di pembiayaan atau sebesar 2,5 triliun rupiah. Pendengar, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 2 Bau-Bau optimis siswanya lulus 100% pada ujian sekolah yang digelar tanggal 3 hingga 11 April 2023. Informasi selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Jadi ya ikut 327 sudah paten. Ada 7 program keahlian. Ya target 100%. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 2 Bau-Bau optimis siswanya lulus 100% pada ujian sekolah yang digelar tanggal 3 sampai 11 April 2023. Kepala SMKN 2 Bau-Bau Laode Muhammad Fahirin Safei mengungkapkan total siswanya yang mengikuti ujian sekolah sebanyak 327 orang.
Sebenarnya 334, tapi ada 13 yang tidak ikut karena dari sampai hari pelaksanaan mereka sudah tidak aktif. Tapi sebagai peserta masih dia terdaftar, sehingga 13 yang tidak ikut. Jadi yang ikut 327 sudah paten. Ada 7 program keahlian. Ya target 100%. Dikatakannya 327 siswa yang mengikuti ujian sekolah itu terdiri dari 7 program keahlian, yaitu Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau TKRO, Teknik Bisnis Sepeda Motor atau TBSM, Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau TITL, dan Teknik Komputer Jaringan atau TKJ. Kemudian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan DPIB, Bisnis Konstruksi dan Properti atau BKP, serta Teknik Audio Video atau TAF. Biasanya kata Fahirin, pengumuman kelulusan siswanya pada awal Juni karena siswa SMK harus pula menuntaskan praktek kerja lapangan dan uji kompetensi keahlian. Fahirin juga menambahkan dari 327 siswa kelas 12 yang mengikuti ujian, sudah ada 6 orang siswa yang diketahui lulus bebas tes masuk perguruan tinggi negeri yang ada di Malang dan di kota Makassar. Ada 6 orang yang sudah jelas itu. Karena itu dari akun siswa masing-masing masuk ya. Sudah 6 orang yang melapor. Ada yang di Malang, ada yang di Makassar, utamanya di pendidikan otomotif. Ya, yang bebas tes itu sementara mengikuti ujian sekarang. Iya. Total berapa yang lulus? Bebas tes yang lalu sekitar 7-8 orang. 8 orang kalau tidak salah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Samsat Kota Bau-Bau masih menghabiskan material pelat hitam, baru beralih menerapkan TNKB atau plat nomor kendaraan warna putih. BPJS Kesehatan Bau-Bau jamin pesertanya tetap mendapatkan layanan kesehatan selama libur Lebaran Idul Fitri. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.